Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Perdana, SKM MKes dengan NUPTK 2534686923042. Saya mengampu mata kuliah pada program studi Administrasi Kesehatan Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Goa. Pada pertemuan ini, saya akan mengajak mahasiswa untuk mengenal lebih dekat mata kuliah administrasi rumah sakit dan puskesmas atau yang dalam RPS disebut administrasi, RS, dan PKM. Sebelum kita memasuki ke materi inti, penting bagi mahasiswa untuk memahami arah perkuliahan ini dengan mengetahui deskripsi mata kuliah, sistem pembelajaran, metode yang digunakan, capaian pembelajaran, materi yang akan dipelajari, serta kriteria penilaian. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti proses perkuliahan dengan lebih siap, terarah, dan aktif. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah administrasi rumah sakit dan puskesmas merupakan mata kuliah pada rumpun administrasi kesehatan dengan bobot 3 SKS dan ditempuh pada semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana pelayanan kesehatan dikelola secara administratif baik di rumah sakit maupun puskesmas. Dalam praktek pelayanan kesehatan, rumah sakit dan puskesmas tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten secara klinis, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi yang tertata dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta masyarakat. Oleh karena itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempersiapkan konsep, fungsi, proses, unit pelayanan, dokumen, mutu pelayanan, keselamatan pasien, hingga pengorganisasian dan perencanaan pelayanan kesehatan. Secara garis besar, pembahasan mata kuliah ini mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, rehabilitasi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan, serta peran rumah sakit sebagai pendidikan, pelatihan, dan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari peran puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sangat dekat dengan masyarakat. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara terstruktur selama 1 semester. Perkuliahan dapat berlangsung secara luring maupun daring, menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi kelas, dan kebijakan akademik yang berlaku. Pada pembelajaran luring, mahasiswa mengikuti perkuliahan secara tatap muka di kelas. Sementara itu, pada pembelajaran daring, mahasiswa dapat memanfaatkan media berbasis teknologi informasi untuk mengakses materi, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas. Agar pembelajaran berjalan baik, mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu mengikuti kegiatan perkuliahan dengan bersungguh-sungguh, aktif bertanya, terlibat dalam diskusi, serta mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan. Perkuliahan ini tidak hanya menekankan hafalan konsep, tapi juga mendorong mahasiswa untuk memahami hubungan antara teori administrasi kesehatan dengan situasi nyata di rumah sakit dan puskesmas. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini dibuat bervariasi agar proses pembelajaran tidak berjalan satu arah. Beberapa metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas individu, tugas kelompok, resume materi, tes, dan diskusi kelompok. Metode ceramah yang digunakan untuk memberikan pengantar dan penjelasan konsep utama. Setelah itu, mahasiswa akan diarahkan untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan menghubungkan materi dengan contoh kasus pelayanan kesehatan. Tugas individu dan tugas kelompok diberikan untuk melatih mahasiswa membaca sistematis. Dengan metode ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. S9. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. P1.
mahasiswa mampu menguasai konsep dasar-dasar administrasi rumah sakit dan puskesmas. KU7, mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. KH3, mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan global pada bidang administrasi kesehatan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencapai beberapa kemampuan utama sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi administrasi dalam kesehatan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan definisi rumah sakit. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami perhitungan indikator untuk pelayanan rumah sakit. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami pelayanan medik di rumah sakit. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tugas pokok unit gawat darurat. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami pengelolaan data rumah sakit. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian puskesmas beserta visi dan misinya. Media pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran, media yang digunakan meliputi rencana pembelajaran semester, bahan ajar, buku referensi, slide presentasi, video pembelajaran, artikel atau sumber ilmiah pendukung, serta platform pembelajaran daring apabila diperlukan. Mahasiswa juga dianjurkan untuk memperkaya pemahaman melalui sumber belajar tambahan seperti regulasi di bidang kesehatan, dokumen kebijakan rumah sakit dan puskesmas, serta contoh-contoh praktek administrasi pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan berbagai media tersebut, pembelajaran diharapkan menjadi lebih konseptual dan mudah dipahami. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini pada bagian awal perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari definisi rumah sakit, konsep rumah sakit, unit kerja rumah sakit, komite medis, serta pelayanan medik rumah sakit. Selanjutnya, pembelajaran akan masuk pada materi lebih operasional seperti unit gawat darurat, tugas pokok UGD, dokumen UGD, ICU dan HCU, rekam medik, laboratorium, apotik atau farmasi, radiologi, gizi, rehabilitasi medik, serta alur proses unit-unit rumah sakit. Materi ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa setiap unit pelayanan memiliki fungsi, dokumen, alur, dan tanggung jawab administratif yang saling berkaitan. Pada tahap berikutnya, mahasiswa akan mempelajari aspek mediko-legal, rahasia medis, informed consent, landasan etika dan hukum, sumpah dokter, pasien safety, serta akreditasi rumah sakit. Materi ini mampu memahami bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan teknis, tapi juga menyangkut etika, hukum, keselamatan pasien, dan standar mutu pelayanan. Pada bagian akhir perkuliahan, fokus pembelajaran diarahkan pada administrasi puskesmas, meliputi konsep dasar administrasi puskesmas, perencanaan dasar PKM, pengorganisasian puskesmas, rancangan aktualisasi, pengertian puskesmas, visi dan misi puskesmas, kriteria puskesmas, serta program-program puskesmas. Kriteria penilaian. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan, artinya nilai mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh ujian akhir, tetapi juga oleh proses pembelajaran yang ditunjukkan sepanjang semester. Beberapa komponen yang menjadi dasar penilaian menjadi mahasiswa, sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan, keaktifan dalam proses pembelajaran, keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas, serta hasil tugas individu, tugas kelompok, resume, tes, UTS, dan final test. Dalam RPS, UTS, dan final test, masing-masing memiliki bobot 15%. Selain beberapa pertemuan juga memiliki bobot penilaian sebanyak 5%, sesuai dengan aktivitas pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan. Oleh karena itu, saya berharap mahasiswa dapat mengikuti setiap pertemuan dengan serius, karena setiap aktivitas pembelajaran merupakan bagian dari proses penilaian. Melalui mata kuliah administrasi rumah sakit dan puskesmas ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami istilah dan konsep administrasi pelayanan kesehatan, tetapi juga mampu melihat bagaimana administrasi berperan dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengelolaan data, akreditasi,
perencanaan, dan pengorganisasian pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi dunia kerja di bidang administrasi kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya. Demikian pengantar perkuliahan untuk mata kuliah administrasi rumah sakit dan puskesmas. Semoga perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik, aktif, menyenangkan, dan memberikan manfaat bagi pengembang kompetensi mahasiswa di bidang administrasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah administrasi rumah sakit dan puskesmas. Tapi sebelum masuk materi, mari kita berdoa semoga proses pembelajaran hari ini kita dipenuhi dengan keberkahan. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk di materi pengorganisasian puskesmas. Tapi sebelum masuk materi, saya mau bertanya dulu. Siapa yang vaskesnya itu di puskesmas? Angkat tangan. Fasilitas kesehatannya, angkat tangan yang di puskesmas. Yang vaskes itu kalau adik-adik mahasiswa mau mengambil rujukan ke rumah sakit itu namanya vaskes, vaskes tingkat pertama. Jadi vaskes tingkat pertama itu ada 3, vaskes tingkat pertama, kedua, dan vaskes ketiga. Yang pertama itu ada puskesmas, dokter praktek, dokter gigi, klinik Pratama, dan rumah sakit Pratama tipe D. Sebelum masuk materi, saya juga mau bertanya, siapa yang tahu pengertian puskesmas? Oke, Farida, apa itu puskesmas? Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Kalau perseorangan itu misalnya dia ada layanan perawatan umum, pemeriksaan gigi, ada polikaya KB, dan ada juga rawat jalan atau rawat inap. Oke, masih ada tambahan? Tidak ada? Sudah jelas? Jadi puskesmas adalah fasilitas kesehatan pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM, kemudian upaya kesehatan perorangan atau UKP yang mengutamakan promotif dan preventif untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian kita masuk ke organisasi. Jadi pengertian puskesmas dan organisasi ini sudah ada di materi sebelumnya. Jadi saya mau tanya lagi, Nadian, pengertian puskesmas apa? Organisasi. Oke, masih ada tambahan? Jelas? Organisasi adalah suatu wadah atau sistem yang di dalamnya terdiri dari kelompok orang yang bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai satu tujuan yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau dalam organisasi itu harus sama tujuannya. Kalau tidak sama tujuannya, itu tidak bisa terbentuk satu organisasi. Oke? Kita masuk ke materi pengorganisasian puskesmas. Ini pengertian puskesmas dan organisasi seperti yang sudah dijelaskan Farida dan Nadian. Pengertian pengorganisasian puskesmas didefinisikan sebagai penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, dan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan puskesmas. Secara efektif dan efisien, secara aplikatif, pengorganisasian puskesmas adalah pengaturan pegawai puskesmas dengan mengisi struktur organisasi dan tata cara puskesmas yang ditetapkan oleh peraturan daerah, kabupaten atau kota, serta dengan pembagian tugas dan tanggung jawab, uraian tugas pokok dan fungsi, serta pengaturan tugas dan sumber daya puskesmas untuk melaksanakan kegiatan dan program puskesmas dalam rangka pencapaian tujuan puskesmas.
Di sini ada beberapa unsur pokok pengorganisasian puskesmas. Yang pertama itu kegiatan puskesmas, yang kedua itu tenaga pelaksanaan puskesmas. Yang pertama kegiatan puskesmas, dimaksud di sini adalah pengaturan kegiatan. Kemudian tenaga pelaksana di sini adalah puskesmas mencakup pengaturan pola dan struktur. Jadi sebelumnya diatur dulu pengaturan kegiatannya, kemudian kita atur pola dan strukturnya. Contoh pembagian tugas, pelayanan KIA atau KB ini ada di klaster 2. Sekarang itu sudah klaster, bukan lagi poli umum dan KIA, tapi sudah terbagi klaster 1, klaster 2, klaster 3. Klaster 1 itu di manajemen, klaster 2 itu ibu dan anak, 3 itu dewasa dan lansia. Contoh ya, ini salah satu contoh kegiatannya. Yang pertama itu pelayanan KIA-KB, penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya itu adalah koordinator KIA, itu biasanya dari bidan. Bidan itu mendapatkan tugas dari kepala puskesmas, kemudian mengkoordinasi timnya sebagai penanggung jawab, mengkoordinasi tim, berkoordinasi dengan posyandu dan promosi kesehatan. Jadi di puskesmas itu ada PJ promosi kesehatan, di sana bekerja sama dengan PJ pelaksana kegiatan pelayanan KIA dan KB. Ini contoh pembagian tugas. Kemudian pelaksanaannya. Contohnya kepala puskesmas memimpin seluruh kegiatan puskesmas, wewenangnya adalah mengambil keputusan. Kemudian tanggung jawabnya adalah kinerja seluruh puskesmas. Jadi kepala puskesmas itu punya tanggung jawab dan punya wewenang. Selanjutnya, proses pengorganisasian puskesmas. Yang pertama di sini dibaca, Deswita. Yang ini, proses pengorganisasian puskesmas. Proses pengorganisasian puskesmas dilakukan melalui 3 langkah. Langkah pertama dibaca Deswita. Pembagian seluruh pekerjaan puskesmas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan puskesmas. Kedua, Pani. Kedua, pembagian beban pekerjaan puskesmas keseluruhan menjadi kegiatan-kegiatan secara logis dapat dilaksanakan oleh seorang pegawai puskesmas. Yang ketiga, penyusunan dan pengembangan suatu mekanisme dan tata kerja puskesmas untuk menguraikan tugas dan fungsi puskesmas menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Prinsip pengorganisasian di puskesmas. Jadi saya langsung masuk di contoh. Contohnya adalah Hari Imunisasi Anak Nasional. Itu kepala puskesmas menentukan jadwal, menentukan penanggung jawabnya. Kemudian setelah keluar jadwalnya, ada waktunya, ada penanggung jawabnya. Ini sudah di sini pembagian tugas, ada kejelasan tugas. Siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan Hari Imunisasi Nasional di puskesmas tersebut. Misalnya Farida ini menjadi penanggung jawab. Dia sudah membentuk tim. Di bawahnya itu ada bidan-bidan. Ada timnya di sana, ada bagian promkes juga. Kemudian dia punya kejelasan tugas. Setelah membagi tugas di tim, itu ada kejelasan wewenang. Jadi dia itu bisa jadi setelah mendapat penugasan dari kepala puskesmas, dia itu ada wewenang untuk mengatur jadwal yang sudah diberikan oleh kepala puskesmas, kan sudah ada waktunya. Ibu Farida ini mengatur jadwal kapan pelaksanaan kegiatannya, kemudian dibagi ke timnya, dibagi tugasnya seperti itu. Kemudian kejelasan tanggung jawab. Jadi Farida ini bertanggung jawab menaungi timnya. Kemudian koordinasi. Jadi penanggung jawab dengan tim itu senantiasa berkoordinasi mengenai kegiatan Hari Imunisasi Anak Nasional, kemudian dikomunikasikan dengan kepala puskesmas. Kemudian efektivitas dan efisien, jadi penggunaan tenaga, SDM, dana, penggunaan anggaran itu harus efektif dan efisien. Kemudian akuntabilitas, setelah melakukan kegiatan atau sementara proses kegiatan berlangsung, di setiap tahapannya itu harus ada laporan. Laporan itu terkoordinasi langsung ke kepala puskesmas. Di sini kejelasan mengenai prinsip pengorganisasian puskesmas.
Kemudian hasil pengorganisasian puskesmas. Setelah prinsipnya tadi, kita masuk ke hasil pengorganisasian puskesmas. Hasil dari pekerjaan pengorganisasian tingkat puskesmas adalah terbentuknya suatu wadah yang pada dasarnya merupakan perpaduan antara kegiatan puskesmas tersebut. Wadah yang terbentuk inilah dikenal sebagai organisasi. Jadi yang vaskesnya tadi di puskesmas itu, dari pertama datang di puskesmas, mulai pendaftaran mobile JKN, di screening, pengambilan nomor antrian, kemudian masuk sesuai dengan klasternya, itu sudah tergambarkan organisasi. Itu adalah satu bentuk organisasi di sana. Kalau tidak ada organisasi, akan riuh di sana, akan tidak terjadi pelayanannya pasti akan riuh. Kemudian sesuai hasil penelitian di Puskesmas Panai Tongah bahwa pengorganisasian Puskesmas Panai Tongah telah memenuhi syarat untuk membentuk pengorganisasian puskesmas, di mana seluruh kegiatan Puskesmas Panai Tongah telah dirinci dan ada penanggung jawab. Ini contoh salah satu puskesmas yang sudah melaksanakan pengorganisasian dengan baik. Next, struktur organisasi puskesmas. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi, yang pertama itu strategi untuk mencapai tujuan. Jadi kita sebagai calon sarjana kesehatan itu dari awal kita sudah harus hafal di luar kepala pengorganisasian apa, manajemen seperti apa, bagaimana untuk mencapai tujuan, itu sudah ada di materi-materi sebelumnya. Kemudian ukuran organisasi puskesmas dan jumlah orang yang diperkerjakan, jadi SDM yang ada di dalam puskesmas. Kemudian tingkat penggunaan teknologi, yaitu tingkat rutinitas penggunaan teknologi oleh puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan puskesmas. Jadi perkembangan teknologi itu sekarang sangat pesat. Jadi hampir semua pekerjaan di puskesmas itu menggunakan teknologi. Mulai dari pendaftaran sampai pulang itu menggunakan semua teknologi, itu semua sinkron. Kemudian tingkat ketidakpastian lingkungan organisasi, prevensi kesukaan yang menguntungkan diri sendiri dari individu atau kelompok yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam organisasi puskesmas. Pegawai dalam organisasi puskesmas, kemampuan dan cara berpikir para pegawai harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Next, struktur organisasi puskesmas. Kepala puskesmas yang pertama, unit tata usaha, kemudian unit pelaksana teknis fungsional, kemudian jaringan pelayanan puskesmas seperti unit puskesmas pembantu, kemudian puskesmas keliling, unit bidan, desa, dan komunitas. Personalia puskesmas. Istilah manajemen personalia sebenarnya kurang tepat untuk tenaga kepuskesmasan. Manajemen personalia ini menurut artinya adalah penerapan cara-cara agar pegawai atau staf dapat secara aktif dan terintegrasikan ke dalam organisasi guna mencapai tujuannya. Pengelolaan tenaga kesehatan tidak hanya menerapkan cara-cara efektif tadi, puskesmas harus melakukan analisis terhadap kinerja petugas, pengukuran kecakupannya, mengusulkan penambahan petugas. Jadi ini bisa dilihat bagaimana pembagian tugas setiap harinya. Ya, jika misalnya di Ponek atau di IGD itu kekurangan tenaga, itu bisa masuk ke pengaturan pembagian ketenagaan. Kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga juga harus mempersiapkan petugas untuk pada saat pelayanan yang akan dijalankan itu sudah ada. Jadi sudah ada semua tenaganya di sana setiap pelayanan. Kriteria personalia, yang pertama itu mengisi struktur organisasi puskesmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak mungkin bidan disimpan di bagian keperawatan, itu sesuai sama tupoksinya. Kemudian kepala puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan sesuai dengan tanggung jawab tersebut, dan besarnya peran kepala puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Maka jabatan kepala puskesmas setingkat dengan eselon 3B. Jadi kepala puskesmas ini harus memenuhi kriteria kepegawaian yang sudah ditentukan untuk mencapai kepala puskesmas. Jadi tidak bisa asal sudah jadi pegawai itu bisa jadi kepala puskesmas, tidak, itu harus memenuhi kriteria kepegawaian. Kemudian dalam keadaan
tidak tersedianya tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat sebagai eselon B, ditunjuk pejabat yang sementara yang sesuai dengan kriteria ini sudah memenuhi pendidikannya, kompetensinya, dan pengalamannya. Kalau misalnya belum ada yang memenuhi kriteria untuk menjadi kepala puskesmas, bisa dilihat dari bagaimana kompetensinya, kemampuannya, dan pengalamannya. Kemudian, kepala puskesmas yakni seorang sarjana di bidang kesehatan masyarakat yang kurikulumnya mencakup bidang kesehatan masyarakat dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap. Jadi jika tidak ada yang belum memenuhi menjadi kepala puskesmas, itu ada biasanya dari latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat, itu bisa mengisi dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepala puskesmas dari sudut pandang keilmuan administrasi dan kesehatan masyarakat, terdapat bahwa sarjana kesehatan masyarakat memiliki kompetensi yang paling sesuai dalam fungsi manajemen kepala puskesmas. Pertanyaannya, kenapa kepala puskesmas banyak diduduki oleh yang bukan berasal dari kesehatan masyarakat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Aplaus dulu untuk Deswita sudah bertanya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Deswita. Kenapa banyak kepala puskesmas yang bukan dari sarjana kesehatan masyarakat? Jadi di Indonesia belum ada regulasi atau aturan yang mengatur bahwa yang menjadi kepala puskesmas itu harus dari sarjana kesehatan masyarakat. Bisa dokter, bisa SKM, bisa bidan, asal dia sudah memenuhi kompetensi, pendidikan, pengalaman, serta peraturan kepegawaian yang sudah berlaku seperti itu. Jadi di Indonesia itu belum ada, bidan bisa, perawat bisa, SKM bisa, semua masih bisa. Di Indonesia belum ada. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah puskesmas, pasien harus menunggu lama karena beberapa petugas mengerjakan tugas yang sama, sementara tugas lain tidak ada yang menangani. Pertanyaannya, apa penyebab utama masalah tersebut? Ini pengalaman pribadi. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Fani sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fani mengenai pelayanan puskesmas, ada yang menumpuk sementara pekerjaan lain ada yang tidak selesai. Masalahnya di sini adalah pembagian tugas yang tidak jelas, kemudian koordinasi. Ini tidak ada koordinasi yang baik. Jadi ini kembali ke pimpinan ya. Seperti itu. Baik, dari dua pertanyaan tadi itu sudah mungkin mewakili ya adik-adik yang sering mengalami pelayanan yang kurang mengenakan seperti itu ya, yang karena pembagian tugas kadang yang kurang jelas atau ada yang penumpukan tugas seperti yang sering dirasakan pasti yang vaskesnya di puskesmas seperti itu. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pengorganisasian yang baik menjadi kunci keberhasilan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif, dan pengelolaan SDM yang optimal. Tujuan puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai maksimal. Jadi ini kembali ke pengertian puskesmas, bagaimana bisa mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain memberikan pelayanan baik, itu harus ada pengorganisasian yang baik. Oke, sampai sini untuk pertemuan pengorganisasian puskesmas. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini banyak memberikan manfaat kepada adik-adik sekalian. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.